Halo sahabat AHS, kembali lagi dengan saya Zizi di AHS Talk. Ini kita akan membahas berita yang sedang ramai dibicarakan di masyarakat, yaitu pinjaman online. Nah, kali ini kita sudah ada Kak Eni Farmania PhD sebagai growth hacker spesialis di bidang mikro dan makroekonomi. Halo Kak Eni, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Zizi gimana kabarnya? Baik juga, alhamdulillah. Kak Eni, sekarang ini kan lagi ramai banget tentang pinjaman online. Melibatkan banyak korban juga. Betul. Salah satunya malah guru honorer di Indonesia. Iya, Gimana nih? berita ya? Iya, gimana menurut Kak Eni tentang Pemberitaan tersebut Betul. ya. Oke. Kalau menurut saya pribadi sih yang pertama harus saya nggak bisa berkomentar banyak karena di pemberitaan tersebut juga tidak terlalu jelas itu kan prosedurnya itu seperti apa. Terus juga bagaimana si guru honorer tersebut meminjam uang kepada lembaga apa atau institusi apa. Itu yang pertama. Yang kedua juga apakah si guru honorer tersebut juga sudah memastikan bahwa lembaga peminjaman tersebut berada dalam pengawasan OJK gitu. Terus juga yang ketiga juga yang perlu diperhatikan sebagai masyarakat umum ketika mereka mau melakukan peminjaman online, mereka harus paham betul gitu. Ketika proses pengajuannya itu sangat mudah, maka sebagai konsekuensinya adalah nanti akan ada resiko yang lebih besar, jauh lebih besar yang harus siap ditanggung oleh si peminjam gitu. Oh gitu. Masalahnya tuh dia sampai bisa pinjam ke online itu mungkin karena kedesak atau gitu kali ya? Itu dia tuh, itu juga perlu diperhatikan juga karena ada beberapa case yang memang terjebak karena memang bukan kebutuhan sih, Oh, gitu. tapi ternyata memang ada semacam tuntutan gaya hidup ya kan, seperti contoh misalnya. Jadi mereka terlalu memaksakan. Ya, betul sekali. Ini juga ada case gitu ya, saya pernah mendengar gitu ya dari beberapa teman saya gitu ya. Jadi mereka tuh pernah liburan keluar kota gitu ke salah satu objek wisata. Nah, ketika ingin membayar karena tidak ada uang, dia membayar dengan pakai cara yang membayar di kemudian hari gitu. Nah, ternyata dalam waktu 5 hari itu total bunga yang harus dibayarkan adalah sebesar 20%. Itu bisa lebih dari 8 kali lipat tingkat bunga yang ada di bank konvensional. Jadi memang harus hati-hati sekali. Nah, itu yang tidak diketahui oleh masyarakat. 20% itu gede banget loh Kak. Iya, itu besar sekali karena logikanya kan gini, ketika kerabat tersebut ya dia ingin melakukan pembayaran di kemudian hari dengan total pembayaran sebesar 1,5 juta, maka setelah 5 hari dia dibebankan total itu sebesar 1,8. Berarti kan selisihnya 300.000 dan 300.000 itu berarti 20% dari pinjaman pokok. Itu cukup besar sekali gitu. Kalau misalnya kita bandingkan dengan tarif bunga bank-bank konvensional itu tidak sebesar itu. Bahkan ada lagi juga salah satu case yang dikenakan itu 1% per hari. Jadi kalau misalnya 1 tahun itu bisa sampai 365% atau sama dengan 3,6 kali lipat. Jadi logikanya gini, sahabat AHS, kalau misalnya kita melakukan pinjaman di awal periodenya itu sebesar 1 juta, maka nanti di akhir tahun sekitar bulan Desember itu sebesar 3.650. Itu hanya bunganya saja. Itu bunganya aja. Bunganya saja gitu. Dan itu kebanyakan masyarakat tuh tidak memahami sampai sedetail itu gitu. Dia mikirnya wah enak nih, Gampang. Iya, betul. Dengan syaratnya cuma gampang banget loh Bu syaratnya. Iya, seperti apa tuh misalnya yang Zizi ketahui? Yang aku tahu itu katanya tuh cuma foto aja sama KTP. Betul. Jadi dia pegang KTP gini Secara foto, langsung ya. Iya, Nanti ada QR code gitu ya, Betul. atau data. langsung terus dia selesai. Iya, benar. Nah, itu jadi memang konsekuensinya begitu. Ketika memang proses pengajuan untuk verifikasi data kita dimudahkan, maka konsekuensinya adalah resiko yang diterima oleh peminjam itu akan jauh lebih besar. Itu yang benar-benar harus diperhatikan Itu yang nggak oleh masyarakat. Lebih ke ini kayaknya the power of kepepet. Oh, di bawah Jadi- kepepet. Betul. Iya. Tapi juga jangan lupa Kepepet sih. dia dapat duit dari mana? Oke. Online nih. Gitu. Tapi juga jangan lupa sih, maksudnya jangan juga kebawa dengan gaya hidup ya. Iya, gitu. itu dia. Karena Kalau yang guru honorer itu dia lebih ke biaya hidup Bu. oke. Tuntutan biaya hidup, karena kalau nggak salah tuh beritanya tentang anaknya dia tuh butuh makan apanya. Karena mungkin di situasi pandemi kayak seperti ini kali. Iya. Jadi memang dia ada kesulitan ya untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya ya. Iya. Nah, kalau itu sih memang saya nggak tahu kronologi, maksudnya secara detail ya. Itu kan kayak ibarat kata kita harus membaca sampai BAP-nya di kepolisian Iya, ya. betul. Karena beritanya pun sampai
ratusan juta yang harus dia bayar ya, itu juga harus dipelajari sih. Cuman ya so far memang ya itu yang perlu diperhatikan ketika kita mau melakukan pengajuan pinjaman secara online, itu memang benar-benar harus kita baca sekali prosedurnya secara berkali-kali gitu. Logikanya gini, kalau misalnya kita sudah punya nama baik, maka reputasi kita tuh juga akan hilang. Melalui apa? Misalnya kan ya, melalui kayak misalnya nanti pemberita apa sih, seluruh relasi kita yang ada di kontak smartphone kita itu akan dikirimkan WhatsApp atau SMS yang menyampaikan bahwa kita punya hutang gitu yang belum dibayarkan. Otomatis kan nama baik akan tercemar. Nah cuman masalahnya kalau yang meminjamnya itu adalah masyarakat, maksudnya mungkin masih berumur ya 21 tahun ke bawah, maka kan banyak juga kan ya, sekarang. Betul. Karena mungkin karena ibu bilang tadi gaya hidup ya. Nah itu kan memang belum ada kayak relasi yang networknya cukup besar, tapi mereka nggak pikir panjang juga kan kalau umur segitu. Benar. Tapi yang perlu diperhatikan adalah nanti status dia di BI checking sudah dicoret. BI checking itu kurang lebih adalah status bagaimana kita dari segi peminjaman, apakah kita punya pinjaman atau tidak, dan kalau kita pernah meminjam apakah kita statusnya tepat waktu dalam membayar cicilan. Itu ngaruh banget memang. Benar. Nah kalau untuk peran pemerintah ini gimana tuh Kak? Sebenarnya sih untuk pinjaman-pinjaman itu atau misalnya lembaga-lembaga keuangan itu sudah ada di bawah pengawasan dari OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Memang kita juga sebagai masyarakat juga harus bahkan wajib gitu ya, sebelum melakukan pengajuan peminjaman secara online, kita harus mengecek dulu nih apakah lembaga tersebut memang terdaftar di OJK atau tidak. Yang pertama. Terus yang kedua juga ada baiknya kita menanyakan kepada teman-teman yang sudah berpengalaman melakukan pengajuan pinjaman secara online. Maksudnya mana yang benar-benar lebih terprosedur, mana yang memang baru dalam 2 bulan tahap peminjaman langsung tiba-tiba main gedor ke rumah aja, langsung main kena sanksi, atau mungkin dia langsung meminta semacam barang jaminan dari rumah dan lain-lain. Nah itu tuh harus disurvei lebih jauh gitu. Apa karena lebih gampang kali ininya prosesnya? Iya prosesnya kan kalau di yang lain kan ada kayak dokumen-dokumen yang harus diverifikasi. Syarat-syaratnya itu banyak kan. Kalau ini kan cuma KTP aja, foto udah cukup. Sebenarnya sih bisa dikatakan sih kurang lebihnya ya, pinjaman online itu sama dengan kayak misalnya pinjaman yang ditawarkan dari rumah ke rumah loh ya. Kalau misalnya zaman dulu itu suka nanti disebutnya rentenir nih gitu kan ya. Cuman bedanya memang kalau ini kan prosedurnya diajukannya secara online gitu. Tapi kalau untuk tarikan besar bunga yang dikenakan kepada peminjam itu sama besarnya dengan kalau misalnya kita meminjam yang secara dari kerabat yang itu ya, yang secara rentenir. Jadi Kak, di generasi milenial ini bagus nggak sih meminjam uang itu? Sebenarnya kita harus tahu dulu konteksnya untuk apa. Ya, jangan kayak gaya hidup tadi ya. Iya betul. Boleh sih gaya hidup sesuai kemampuan aja. Iya benar. Boleh gaya hidup kalau misalnya memang katakanlah orang tuanya memang dari kondisi yang mampu. Jadi kalau misalnya in case dia tidak bisa bayar, nanti orang tuanya bisa menutupi, itu silahkan ya. Tapi kalau misalnya memang dari background keluarga yang memang ternyata dalam level ekonomi menengah ke bawah sih dianjurkan tidak untuk kalau misalnya memang untuk gaya hidup. Jangan ya sahabat AHS. Betul. Tapi beda lagi kalau misalnya memang ternyata milenial itu untuk buka usaha, maka itu memang diperbolehkan. Yang lebih arah positif ya. Iya, misalnya kayak untuk mengembangkan modal itu dipersilahkan. Dan kalau misalnya memang belum bisa dijadikan ada sesuatu aset untuk dijadikan sebagai jaminan, maka biasanya tuh kita akan mengajukan pinjaman itu kepada kayak peer to peer lending itu. Oke sahabat AHS, tadi kita sudah bincang-bincang mengenai pinjaman online bersama Kak Aini. Sekarang, apa pesan Kak Aini tentang pinjaman online buat generasi milenial? Oke, pesan saya adalah memang kesannya itu terlalu ironis ya, tapi kita memang benar-benar harus rajin menabung. Karena dengan rajin menabung, otomatis kita bisa tahu nih gitu kan seberapa besar sih dana cadangan yang kita punya kalau misalnya terjadi hal-hal emergensi dalam kehidupan kita gitu. Seperti contoh nih untuk kasus yang guru honorer gitu ya, itu kan untuk kebutuhan hidup pribadi gitu kan. Itu berarti juga seandainya dia memiliki tabungan, maka hal tersebut itu kan terminimalisir untuk terjadi. Itu kalau misalnya untuk kebutuhan pribadi. Yang kedua adalah untuk yang condong ke dalam gaya hidup gitu ya, yang terlalu tinggi, ya sebisa mungkin lah gitu ya, supaya disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya dari diri kita gitu. Sesuai kemampuan. Ya benar sekali gitu. Itu aja. Ya cukup kayak sampai situ juga. Karena untuk pembahasan kayak jenis-jenis kita tuh bisa menabung itu seperti apa saja mungkin bisa dibahas dalam AHS Talk selanjutnya. Oke sahabat AHS, terima kasih